Santri Kalong TV, media dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang mengenal lebih dekat mazhab Syafi'i. Nanti insya Allah kita akan tabarukan membaca sanadnya Pak Yai Muharrar juga sampai Imam Syafi'i sampai Rasulullah. Nanti kita Fatihah bareng-bareng supaya barokahnya dapat kita nikmati semuanya yang hadir di sini. Pertama, muassis mazhab. Muassis pendiri mazhab Syafi'i yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Kakek beliau ini berjumpa dengan kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Manaf. Beliau lahir di Gaza. Gaza itu Gaza. Kalau jenengan mulida di Gaza itu maksudnya Gaza, Palestina. Pada tahun 150 Hijriah. Uniknya tahun 150 Hijriah adalah tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150, lahir pula Imam Syafi'i. Ya, lahir Imam Syafi'i. Lah, Imam Syafi'i ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Loh kok bisa? Rasulullah pernah mengatakan la tasubbu Quraisyan fa inna alimaha tamla'ul ardh ilman. Jangan kamu mencaci maki orang Quraisy. Karena orang alim Quraisy ilmunya kelak akan memenuhi bumi. Imam Ahmad mengatakan hadis ini maksudnya adalah Imam Syafi'i. Jadi sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, itu tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Wafatnya 204 Hijriah. Umurnya mau 50 pinten Pak? 54. Umur Imam Syafi'i hanya 54 tahun. Beliau ini memiliki dua kaul qadim dan kaul jadid. Kaul qadim saat beliau berada di Baghdad, Irak. Yang terakhir selama 4 tahun atau 5 tahun beliau di Mesir dengan kaul yang terbaru terkenal dengan kaul jadid. Jadi beliau menyusun kaul jadid itu kurang lebihnya sekitar 4 tahun setengah di Mesir. Itu pun dalam keadaan sakit parah. Imam Syafi'i itu ngajar, kata kiai saya nggak tahu dari kitab mana. Beliau itu pernah cerita, Imam Syafi'i ngajar, itu kursinya ini dilubangi, di bawahnya ini ada semacam ember. Kenapa? Beliau itu ketika duduk selalu keluar cairan. Sekitar 9 penyakit yang diidap oleh Imam Syafi'i. Bahkan kiai saya pernah bicara gini, satu saja penyakit yang didera oleh Imam Syafi'i mengenai jenengan wafat. Beliau 9 penyakit dan kuat untuk tetap mengajar ilmu. Imam Syafi'i. Muridnya hebat, salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i. Jadi kalau diurutkan, Imam Bukhari pernah belajar kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah belajar kepada Imam Malik. Imam Malik pernah belajar kepada Imam Nafi. Imam Nafi pernah belajar kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar kepada Rasulullah SAW. Jadi ini sanad yang hebat. Imam Bukhari pernah belajar kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah belajar kepada Imam Syafi'i, salah satu gurunya. Imam Syafi'i pernah belajar kepada Imam Malik. Imam Malik pernah belajar kepada Imam Nafi. Nafi ini mantan budak, bekas budak, tapi alim, Masya Allah, pakar hadis. Imam Nafi belajar kepada Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar belajar kepada Rasulullah SAW. Beliau menghafal kitab Muwatta, hadis Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Cuman 9 hari. Niki nek ora hadisnya gede ini nggak bisa itu hafal. Muwatta sebesar itu kok cuman dihafal 9 hari. Muwatta itu kurang lebihnya segini Pak. Muwatta ini hadis semua loh. Dihafal hanya 9 hari saat beliau berumur 10 tahun. Umur 7 tahun beliau sudah hafal seluruh isi Al-Quran. Nah di sini nih kelebihan orang Arab. Kecil hafal Quran, besarnya alim kitab. Kalau orang Indonesia kecil hafal Quran, kecil sudah hafal Quran, gede diajarkan kitab gak judul-judul, gak alim-alim. Oh alam, apa rahasianya? Itu banyak. Tapi saya tidak mengatakan semuanya loh.
Anehnya di Indonesia seperti itu. Kalau kita belajar, kalau kita membaca sejarah para ulama, pasti awalnya itu hafal Quran, Pak. Kecil sudah hafal Quran, tapi gedenya alim, pakar hadis, pakar fikih, pakar tasawuf, pakar akidah dan seterusnya. Tapi orang Indonesia kadang-kadang, banyaklah kalau mengarani banyak. Kecil sudah hafal Quran, gede diajari hadis, kadang boten hafal-hafal, gede dia ajari fikih, nggak hafal-hafal, nggak bisa-bisa. Yang dibisanya cuma hafal Quran. Banyak yang seperti itu, saya tidak mengatakan semuanya. Aneh ini memang. Oke, aneh. Beliau umur 15 tahun sudah mendapatkan ijazah untuk fatwa atau ijtihad dari gurunya. Imam Syafi'i menunjukkan betapa cerdasnya beliau. Oke. Sekarang Imam Syafi'i adalah mujtahid dan mujaddid. Imam Syafi'i ini mujtahid mutlak. Artinya level derajat atau level ketinggian keilmuan seseorang sehingga mampu menggali hukum dari Quran dan hadis. Mujtahid mutlak. Levelnya ini seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Hasan Al-Basri dan seterusnya. Beliau tidak hanya sebagai mujtahid tapi juga mujaddid. Loh, mujaddid itu apa? Mujaddid itu ulama ahli tajdid, mudahnya ulama yang ilmunya betul-betul manfaat masa itu. Dan sebagaimana dalam hadis Nabi, setiap 100 tahun muncul seorang mujaddid. Mujaddid pertama adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sepakat? Mujaddid kedua ini Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini mujaddid kurun kedua. Beliau seorang mujtahid mutlak dan juga seorang mujaddid. Nanti kurun ketiga siapa? Kurun ketiga ada yang mengatakan Imam Ibnu Suraj. Itu juga ulama Syafi'i. Ada yang mengatakan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, pakar akidah. Ada yang mengatakan beliau juga bermadzhab Syafi'i. Bon. Kemudian ketiga, kelebihan madzhab Syafi'i. Kelebihan madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu ulama mujtahid yang mampu menyatukan fikih ahli hadis di Hijaz dan fikih ahli ra'yi di Kufah Irak. Hal ini wajar karena Imam Syafi'i pernah belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid terdekatnya Imam Abu Hanifah. Setelah beliau belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau juga belajar mulazamah di hadapan Imam Malik. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, seorang ulama fikih pakar fikih ahli ra'yi. Sementara Imam Malik salah satu ulama ahli fikih dari kalangan ahlul hadis. Napa kelebihane ngeten? Dulu itu tidak seperti sekarang, Pak. Kalau sekarang ada Zoom, sekarang ada Facebook, sekarang ada macam-macam. Kalau dulu nggak ada. Ada perselisihan antara ulama ahlul ra'yi dan ulama ahlul hadis. Ulama ahlul hadis cenderung agak sedikit kaku. Mereka tidak akan mau menjawab hukum yang belum terjadi. Secara umum seperti itu. Dan mereka cenderung lebih hati-hati. Nah, kalau ulama ahlul ra'yi sering melakukan kias. Karena kecerdasan mereka sering melakukan kias. Nah, ulama ahli hadis tidak setuju dengan ulama ahlul ra'yi. Ulama ahlul ra'yi tidak setuju dengan ulama ahlul hadis. Bahkan saling melaknat saat itu. Saling mengkritik, saling mencaci maki saat itu, paling tidak pengikut-pengikutnya. Tapi setelah Imam Syafi'i belajar fikih ahlul ra'yi di hadapan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian belajar fikih ahlul hadis kepada Imam Malik, beliau mampu merumuskan yang pada intinya ahlul ra'yi dan ahlul hadis tidak selayaknya untuk tabrakan. Sampai Imam Ahmad mengatakan begini, Imam Ahmad bin Hanbal, andai tidak ada Imam Syafi'i, guruku Imam Syafi'i, kami ahlul hadis akan tetap melaknat ahlul ra'yi dan ahlul ra'yi tetap melaknat ahlul hadis.
Tapi berkat kepakaran Imam Syafi'i mampu menghimpun fikih ahlul ra'yi ulama Kufah dan fikih ahlul hadis ulama Hijaz. Akhirnya setelah itu perselisihan menjadi berkurang. Dan ini diantara jasa Imam Syafi'i atau kelebihan daripada Imam Syafi'i, mampu menghimpun fikih ahlul hadis dan mampu menghimpun fikih ahlul ra'yi. Ini kelebihan Imam Syafi'i. Lah, kelebihannya fikih ahlul ra'yi itu apa? Ini ahlul ra'yi itu pinter napa nggih? Pinter mengira-ngira hukum. Contoh misalkan nggih, kalau jenengan baca kitab fikih, mosok ada hukum seperti ini, Pak. Orang kalau melakukan hubungan badan, itu kan setelahnya kan wajib mandi. Nggih napa nggih? Wajib mandi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang laki-laki jatuh ke dalam, mohon maaf, anunya seorang perempuan, masuk ke dalamnya? Apa ono wong kok masuk ke dalam anunya perempuan? Loh, tapi dalam fikih itu dibahas, Pak. Kalau ada seseorang laki-laki masuk di dalam anunya seorang perempuan, wajib mandi atau tidak? Nah, itu kan nggak pernah terjadi. Mosok ada orang kok jatuh dalam anunya perempuan. Tapi yang seperti itu tuh dibahas, Pak, dalam fikih. Nah, itu kelebihan fikih ahlul ra'yi. Itu yang diambil oleh Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i pernah memuji Imam Abu Hanifah, nahnu fil fiqhi iyalu Abi Hanifah. Kita semua dalam urusan fikih, dalam nafkahnya Imam Abu Hanifah. Hampir semua ulama setelah Imam Abu Hanifah pernah mencicipi ilmunya Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Malik. Imam Malik ini pernah mengambil fatwanya Imam Syafi'i. Imam siapa? Abu Hanifah. Imam Ahmad dulu belajar fikih mazhab Abu Hanifah. Jadi rata-rata ulama ini pernah mencicipi ilmunya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah ini seorang yang amat cerdas. Sampai Imam Malik ketika berkunjung ke Kufah dan jumpa dengan Imam Abu Hanifah, beliau sampai membuat perumpamaan seperti ini. Andai ada tiang yang terbuat dari kayu, tiang kayu, jenengan mengatakan tiang ini adalah kayu. Imam Abu Hanifah mengatakan tiang ini terbuat dari emas. Misalkan debat, menang Imam Abu Hanifah. Coba bayangkan, jenengan bilang ini kayu, gila kalau nggak mengatakan ini kayu. Imam Abu Hanifah mengatakan ini emas. Dengan kepintarannya berhujah, Imam Abu Hanifah bisa menang. Ini untuk menggambarkan betapa cerdasnya Imam Abu Hanifah. Makanya beliau ini Masya Allah ini. Beliau juga terkenal pakar hadis. Tapi sering dikritik oleh Wahabi. Beliau katanya kurang pakar fikih, pakar hadis. Jadi ulama itu kadang-kadang yang mendapatkan kritik biasa, Pak. Imam Ahmad pernah dikritik pakar hadis tapi bukan pakar fikih. Tapi kritikan ini tidak diterima. Imam Abu Hanifah pernah dikritik, beliau pakar fikih tapi tidak pakar hadis. Ini juga kritik yang ditolak. Biasa, ulama dikritik itu biasa. Kalau nggak mau dikritik ya urip di alas mawon, ya di hutan, di tengah hutan nggak ada yang mengkritik. Kalau siapa hidup bermasyarakat ya siap ada yang mengkritik. Dia apa nggih? Oh begitu, benar nggih. Bon, sekarang keistimewaan secara umum mazhab Syafi'i. Satu, mazhab Syafi'i ini dianggap sebagai mazhab yang paling moderat. Karena mampu menghimpun fikih ahlul hadis di Hijaz dan fikih ahlul ra'yi di Kufah, Irak. Ini satu kelebihan mazhab Syafi'i. Dua, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak pengikutnya. Salah satu mazhab yang paling banyak pengikutnya, terutamanya di Asia Tenggara. Hampir negara penduduk Muslim di Asia Tenggara rata-rata pengikut mazhab Syafi'i. Kalau India ini rata-rata jenengan mau dele joget-joget yang pusarnya kelihatan itu rata-rata mereka pengikut Hanafi. Maroko itu rata-rata pengikut Maliki. Mesir Syafi'i. Tapi Mesir itu dulu pernah dikuasai mazhab Maliki sebelum datangnya Imam Syafi'i. Loh betul itu. Mesir itu dulu pernah dikuasai mazhab Malik.
Tapi setelah datang Imam Syafi'i, banyak yang berpindah madhab ke madhab Syafi'i. Sampai ada ulama Maliki yang apa nih berdoa, ya Allah, amit Syafi'i, matikan Syafi'i, wa illa dhaba ilmu Malik. Kalau Syafi'i masih tetap hidup, ilmu madhab Malik nanti habis. Bisa. Ulama madhab Malik karena apa nih? Ilmu madhab Maliki yang semakin tergerus di Mesir karena datangnya Imam Syafi'i sampai berdoa, ya Allah, matikan Imam Syafi'i, wa illa dhaba ilmu Malik. Kalau Syafi'i boten mati, ilmu madhab Malik hilang di Mesir ini. Beberapa hari kan beliau wafat ini, mati berarti dongone. Gitu. Memang yang berdoa ulama karena mungkin kecemburuannya kepada Imam Syafi'i, tapi niatnya insya Allah lillahi ta'ala. Ya mungkin supaya madhab Malik tidak hilang di Mesir. Tapi sampai terjadi seperti itu. Ya Allah, matikan Imam Syafi'i. Jika tidak, hilang nanti ilmu madhab Malik di Mesir. Sampai seperti itu. Oh, betul. Ya, terus kemudian banyak mujaddid. Tadi setiap 100 tahun selalu ada mujaddid. Banyak mujaddid yang lahir dari madhab Syafi'i. Cobi, sudah ada dalam tulisan saya ini. Mujaddid kedua Imam Syafi'i. Mujaddid ketiga, tahun ketiga, kurun ketiga, ada yang mengatakan Imam Ibnu Surek, beliau seorang madhab Syafi'i. Ada yang mengatakan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, muassis akidah Asy'ariyah. Menurut pendapat yang utama yang dikatakan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqatnya, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari adalah pengikut fikih madhab Syafi'i. Bahkan kalau mau jujur lagi, Imam Al-Bukhari ini juga pengikut madhab Syafi'i, walaupun level beliau seorang mujtahid juga. Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, sebagian juga mengatakan bermadhab Syafi'i. Kalau Imam Tirmidzi ada yang mengatakan beliau bermadhab Ahmad. Ada yang bermadhab Ahmad. Kemudian mujaddid kurun keempat. Mujaddid kurun keempat adalah Imam Abu Thayyib As-Su'luki. Mujaddid kurun kelima, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali yang kitabnya dipampang, kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini karangannya mujaddid kelima, beliau pengikut mazhab Syafi'i, Imam Al-Ghazali. Kemudian mujaddid ke-6 adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga pengikut mazhab Syafi'i. Beliau penulis kitab tafsir besar Mafatihul Ghaib atau Tafsir Ar-Razi. Beliau ulama mazhab Syafi'i. Kemudian mujtahid kurun ke-7. Ada yang mengatakan Imam Nawawi yang menulis kitab Arba'in Nawawi, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang menulis kitab Syarah Muslim, yang menulis kitab Minhajut Thalibin, yang menulis kitab Rawdatul Thalibin. Ini Imam Nawawi di Damaskus yang makamnya beberapa tahun yang lalu dibom sama ISIS. ISIS ini kan kebanyakan Wahabi ekstrim ya. Nah, ISIS itu rata-rata begitu. Beda dengan Taliban. Kalau Taliban ini saya tidak mau bicara politik ya, cuman saya bicara kalau secara akidah, Taliban itu yang baru menggulingkan pemerintahan Afghanistan itu rata-rata pengikut Maturidiyah. Fikihnya rata-rata pengikut mazhab Hanafi. Torikonya rata-rata Naqsabandiyah. Kalau betul bicara politik hanya bicara fakta yang banyak beredar seperti itu. Terus kemudian mujaddid turun ke-8 adalah Imam Al-Asnawi atau Al-Isnawi. Kemudian mujaddid turun ke-9 adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, penulis kitab Fathul Bari dan seterusnya. Terus kemudian mujaddid turun ke-10 Imam Jalaluddin As-Suyuti yang menulis kitab Al-Asbah wan Nadhair yang gambarnya terpampang ini. Gambar ini Al-Asbah wan Nadhair, kitab tentang kaidah-kaidah fikih Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karangannya ini hampir mencapai 600 karangan. Padahal ngarangnya itu mulai umur 21 kalau nggak keliru sampai umur 40. Umur 40 tahun beliau sudah nggak ngarang. Uzlah kolwat beliau itu. Imam Suyuti, tapi Masya Allah karangannya mencapai hampir 600 karangan. Kalau pulau jenengan ngarangnya pun apa Pak?
Sekarang nggak bisa. Nggih, paling jenengan itu kurang minat nulis kok. Nggih apa nggih? Senengane nulis WA tok. Kalau nulis WA ya, Facebook ya. Kalau nulis kitab ya, nulis ilmu wegah. Ngoten lho kontribusi untuk Islam ngoten nggih. Bon. Nah, ini mujadid mayoritas lahir dari ulama-ulama bermadzhab Syafi'i. Ini kelebihan madzhab Syafi'i. Kemudian keempat, di antara kelebihan madzhab Syafi'i, setelah era Imam Syafi'i, banyak ulama hadis, banyak hufaz hadis yang lahir dari madzhab Syafi'i. Contoh, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Al-Hafidz As-Sakhawi, dan seterusnya. Bahkan tadi sudah dikatakan Imam Al-Bukhari itu juga pengikut madzhab Syafi'i, walaupun level beliau adalah mujtahid mutlak muntasib, di bawahnya mujtahid mutlak mustaqil. Jadi kalau Imam Syafi'i mujtahid mutlak mustaqil, di bawahnya ada mujtahid mutlak muntasib. Itu salah satunya adalah Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari muridnya, Imam Bukhari gurunya Imam Muslim. Jadi kalau jenengan sering mendengar hadis riwayat Bukhari dan Muslim, niku guru murid. Guru murid. Kapan Pak kamu jenengan punya guru dan murid? Mungkin riwayat Kiai Muharrar dan muridnya kapan? Jadi Imam Muslim ini muridnya Imam Al-Bukhari. Ya sama-sama pakar hadis. Nah, Imam Al-Bukhari menurut sebagian ulama beliau juga pengikut madzhab Syafi'i. Imam Ibnu Majah pengikut madzhab Syafi'i. Imam Nasai pengikut madzhab Syafi'i. Nah, bagaimana cara kita tahu? Oh, jenengan bisa buka muqaddimah kitab Faidul Qadir fi Syarhi Al-Jami' Shaghir. Hadis, kitab ini syarah hadis yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Rauf Al-Munawi. Pada juz pertama dijelaskan beberapa ulama yang bermadzhab Syafi'i dan seterusnya. Dan biasa nggih, ulama-ulama dulu itu berpindah madzhab itu biasa. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dulu itu pengikut madzhab Syafi'i. Tapi pada akhirnya beliau berpindah ke madzhab Hambali. Sebagian riwayat Imam Ibnu Malik yang punya kitab Alfiyah Ibnu Malik itu dulu bermadzhab Malik. Katanya karena kagum dengan muridnya sendiri, yaitu Imam Nawawi. Jadi Syekh Nawawi itu muridnya Imam Ibnu Malik. Karena kagumnya dengan sang murid, akhirnya beliau berpindah ke madzhab Syafi'i. Itu ada Pak. Loh nggih, ada lagi ulama ketika belajar fikih Syafi'i gak alim-alim, berpindah madzhab ke madzhab Hanafi, jadi alim. Itu ya ada. Siapa itu? Imam Tohawi. Imam At-Tohawi ini masih ponakan kalau nggak keliru Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini murid terdekatnya Imam Syafi'i. Imam Tohawi itu dulu pengikut madzhab Syafi'i. Jadi ini gak ngalim-ngalim. Yo alim ini kurang alim. Sampai Imam Al-Muzani nyumpai, lele, kamu nggak bisa berkomohi, kamu sudah nggak bisa alim. Akhirnya Imam Tohawi pindah madzhab, pindah ke madzhab Hanafi. Masya Allah, pindah ke madzhab Hanafi, alim betul beliau itu. Jadi kadang-kadang itu begitu. Jadi mungkin kalau misalkan mungkin santrinya Pak Yai Muharrar itu harusnya ongil belajar rapal-rapal. Nanti mungkin pindah ke pondoknya siapa malah jadi alim. Ya mungkin Pak. Tapi di pondok lain gak alim-alim, di tangan jenengan jadi alim, ya bisa saja. Loh begitu. Jadi ada ulama gak alim-alim, asalnya pengikut madzhab Syafi'i, pindah ke madzhab Hanafi jadi alim, Imam Tohawi. Itu ada, pindah madzhab itu biasa. Betul. Terus kemudian yang kelima, pun cekap ya. Nah terakhir nih, terakhir kita akan membaca sanad. Terakhir kita akan membaca sanad untuk tabarukan saja. Ini sanad kula, sanad saya juga sanadnya Kiai Muharrar, karena kita berdua sama-sama bagian dari santrinya Romo Yai Abdul Wahid Zudi. Ini ada teks Indonesianya, ada teks Arab. Ini sudah saya bandingkan dengan beberapa kitab.
Salah satunya adalah kitab Kifayatul Mustafid, bukan Mustafid ya salah, Mustafid karya Syekh Mahfud Termas yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ini sanad niki, sanad bukan sanad kita, tapi sanad keilmuan madzhab Syafi'i. Kalau sanad kita bisa saja tidak lewat Mbah Maimun Zubair, karena Yai Wahid itu juga pernah belajar kepada Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, juga pernah belajar kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, juga pernah belajar kepada Syekh Ismail Zain Al-Yamani di Mekah. Tapi ini sanad keilmuan atau mudahnya sanad mulazamah belajar fikih madzhab Syafi'i. Ya bukan sanad kita. Dia bukan sanad kitab, tapi sanad belajar fikih. Jadi kita belajar satu kepada Syekh Abdul Wahid Judi. Beliau guru kami almarhum di Bandung Sari. Beliau belajar kepada Syekh Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair di Sarang, almarhum juga. Syekh Maimun Zubair belajar fikih kepada Mbah Zubair, abahnya sendiri, Mbah Zubair Sarang. Terus kemudian Mbah Zubair Sarang belajar fikih, salah satu guru beliau belajar kepada Syekh Muhammad Faqih Mas Kumambang Gresik. Sayangnya pondok beliau sekarang berubah jadi Wahabi. Ya, pondoknya siapa? Syekh Muhammad Faqih Mas Kumambang, pondoknya sekarang di Gresik berubah jadi pondok Wahabi. Terus kemudian Syekh Muhammad Bakir Nur bin Nur Jogja, Al-Jogjawi, Jogja. Jadi Syekh Mbah Zubair ini belajar fikih kepada Syekh Muhammad Faqih Mas Kumambang, Mbah Faqih Mas Kumambang, sama Mbah Muhammad Bakir bin Nur Al-Jogjawi, Tumbal Maki, karena beliau kemudian di Mekah. Kemudian keduanya belajar kepada Syekh Mahfud bin Abdillah At-Termasi. Yang baca itu kalau baca ya At-Termasi, jangan At-Turmusi. At-Termasi, termas itu mana? Pacitan. Menurut saya ini ulama Indonesia yang paling alim. Menurut saya, bisa salah loh ya. Karangan beliau itu Masya Allah. Yang paling saya kagumi karangan beliau adalah Mauhibah bin Fadl. Ini syarah atau hasyiah dari kitab nama Muqaddimah Hadramiyah, karangannya Imam Ibnu Hajar. 5 jilid. Kitab hadisnya, mustalah hadis, Manhaj Dawin Nadhar. Ini juga Masya Allah. Ini ulama Indonesia yang hebat sekali menurut saya. Syekh Mahfud Termas, Pacitan. Ulama besar. Ini ulama Indonesia yang mendunia. Ini Syekh Mahfud Termas. Selain Mbah Nawawi Banten, selain Syekh Mbah Nawawi Al-Bantani juga hebat sekali beliau ini. Cuman kalau dalam hadis saya masih cenderung kepada Syekh Mahfud Termas. Kelihatan sekali pakar hadis beliau. Terus kemudian Syekh Mahfud Termas belajar kepada Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syafa Al-Maki, pengarang kitab I'anatut Talibin. Katanya cucu Syekh Abu Bakar Syafa ini dimakamkan di Jabal Kaliwungu. Ada bukit ya Kaliwungu ya? Katanya di sana itu ada makamnya cucu dari Abu Bakar Syafa. Di sana. Jadi bisa tanya-tanya lah ulama-ulama atau kiai-kiai Kaliwungu. Terus kemudian Syekh Abu Bakar Syafa belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang mufti Syafi'iyah di Mekah sana. Syekh Ahmad Zaini Dahlan belajar kepada Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati belajar kepada Imam Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, penulis Hasyiah Asy-Syarqawi. Beliau seorang pakar fikih, pakar hadis, dan juga salah satu ulama thariqah. Beliau juga Syekhul Azhar, Grand Syekh di Universitas Azhar Kairo Mesir. Kemudian Syekh Abdullah Asy-Syarqawi belajar kepada Syekh Imam Muhammad bin Salim Al-Khifni. Muhammad bin Salim Al-Khifni belajar kepada Ahmad Al-Khalifi, bukan Al-Khulaifi. Syekh Ahmad Al-Khalifi belajar kepada Syekh Ahmad Al-Bishbishi. Syekh Ahmad Al-Bishbishi belajar fikih kepada Imam Ali bin Isa Al-Halabi dan Imam Sultan bin Ahmad Al-Mazzahi. Keduanya belajar kepada Imam Ali bin Yahya Az-Ziyadi dan juga Imam Muhammad Al-Qasri. Keduanya adalah belajar kepada satu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Khatib Asy-Syirbini, ulama terkenal semua ini, Imam Syihabuddin Ar-Ramli dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Bapak anak ini Ramli dua. Kemudian keempatnya belajar kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori.
Syekhul Islam Zaid Al-Ansari. Syekhul Islam Zaid Al-Ansari belajar kepada Imam Jalaluddin Al-Mahalli, belajar kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, belajar juga kepada Al-Imam Jalaluddin Al-Bulkini. Ketiganya belajar kepada Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi. Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi belajar kepada bapaknya sendiri, yaitu Al-Imam Al-Hafidz Abdul Rahim Al-Iraqi, yang mentahridz hadis-hadis Ihya. Jadi yang mentahridz hadis Ihya Ulumuddin adalah Al-Imam Al-Hafidz Abdul Rahim Al-Iraqi. Anaknya namanya Al-Hafidz Abu Zur'ah Al-Iraqi. Bapak anak jos gandos semua. Bahkan pernah nulis kitab syarah hadis yang beberapa jilid dikarang bapaknya, nggak selesai dilanjutkan anaknya. Oh, ini Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi dan bapaknya Imam Abdul Rahim Al-Iraqi. Kemudian Imam Abdul Rahim Al-Iraqi yang mentahridz hadis-hadis Ihya, beliau belajar kepada Imam Sirajuddin Al-Bulkini, seorang Syekhul Islam. Imam Sirajuddin Al-Bulkini belajar kepada Alauddin bin Al-Ali bin Ibrahim Al-Attar, murid terdekatnya Imam Nawawi. Ini murid terdekatnya mulai zaman lama Imam Ibnu Attar ini. Imam Ibnu Attar belajar kepada Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang nulis Riyadhus Shalihin, yang nulis Arba'in Nawawi dan seterusnya, yang beberapa tahun yang lalu makamnya dibom sama ISIS di Damaskus sana. Kemudian Imam An-Nawawi belajar kepada Imam Abu Hafiz Umar bin As'ad Ar-Rabai, salah satu gurunya banyak. Kemudian Imam Ar-Rabai belajar kepada Imam Ibnu Shalah. Imam Ibnu Shalah ini Grand Syekh atau guru pertama pada madrasah Darul Hadis di Syam. Dan yang mewakafkan Darul Hadis ini berkata, siapa yang ngajar di Darul Hadis wajib bermadzhab akidah Asy'ari. Dan guru pertama seingat saya adalah Imam Ibnu Shalah. Kemudian Ibnu Shalah belajar kepada ayahandanya, yaitu Abdurrahman Asy-Syahruzuri. Kemudian Syekh Abdurrahman belajar kepada Imam Abi Asrun. Imam Abi Asrun belajar kepada Imam Al-Fariqi. Imam Al-Fariqi belajar kepada Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang nulis kitab Al-Muhadzab. Kalau jenengan punya kitab-kitab ijazah itu kan ada kan, sholawat 70 kali itu, setelah itu tawasul dengan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi wa Kitabul Muhadzab. Kitab Muhadzab yang disyarahi oleh Imam Nawawi yang berjudul Kitab Majmu' fi Syarhil Muhadzab. Kemudian Imam Asy-Syirazi belajar kepada Imam Abu Thayyib At-Tabari. Imam Abu Thayyib At-Tabari belajar kepada Imam Al-Masarjini. Imam Al-Masarjini belajar kepada Imam Abu Ishaq Al-Marwazi. Imam Abu Ishaq Al-Marwazi belajar kepada Imam Ibnu Suraj, mujaddid qurun ketiga. Imam Ibnu Suraj belajar kepada Imam Ismail bin Abu Qasim Utsman Al-Anmati. Imam Al-Anmati belajar kepada Imam Al-Muzani, murid terdekatnya Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani belajar kepada Al-Imam Al-A'zam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau diteruskan hingga Rasulullah, maka Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik belajar kepada Imam Nafi. Imam Nafi belajar kepada Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sanad keilmuan kita sambung sampai Rasulullah. Dan kalau jenengan buka kitab mustalah hadis, sanad silsilatul dhahab, silsilah emas, itu salah satunya adalah riwayat dari Imam Malik, dari Imam Nafi mantan budak, Imam Nafi dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ujung dari sanad madzhab Syafi'i adalah silsilatul dhahab. Silsilatul dhahab, mata rantai emas. Karena Abdullah bin Umar, Nafi pakar hadis, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Tunggu ya, Imam Muslim belajar Imam Bukhari,
Imam Bukhari kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad belajar Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar Imam Malik, Imam Malik belajar Imam Nafi', Imam Nafi' belajar Abdul bin Umar, Abdul bin Umar belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Cukup ya? Kita Fatihah bareng-bareng. Semoga ulama-ulama yang tadi telah kita baca namanya dapat manfaatnya meluber kepada kita semua. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian daripada saya, cukup ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Niki pun ana ndonga dhewe Pak nggih. Nggih. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.